Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan terakhir untuk kelas untuk materi SBD kelas 3 3 I 19. Untuk pertemuan kali ini kita akan membicarakan mengenai sistem basis data. Sistem basis data yang terakhir itu DCL berarti sisanya, data control language, yaitu ada yang namanya Grand dan juga ada yang namanya Revoke. Nah, nanti juga ada yang namanya rollback dan juga commit. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan dulu mengenai semuanya itu. Jadi grant ini digunakan untuk memberikan hak akses kepada sebuah user, dan untuk revoke ini untuk menarik hak akses tersebut. Misalkan grantnya itu buat memberikan hak akses select, jadi si user A bisa melakukan select doang tapi nggak bisa yang lainnya, kayak gitu. Ada juga all privileges, ada select, ada dan lain-lainnya. Nah, untuk si rollback ini dan juga commit. Nah, commit ini untuk melakukan penyimpanan terhadap sebuah transaksi. Jadi transaksi itu bukan transaksi duit ya. Transaksi itu kayak misalkan select perubahan data, misalkan seperti seperti update, seperti delete. Misalkan kita mendelete sebuah nama gitu ya. Terus kita pengen simpan historinya masuk ke lognya. Kita menggunakan si commit itu. Tapi kita juga bisa menggunakan rollback itu untuk melakukan pengulangan. Misalkan kita melakukan start transaction, lalu kita melakukan save point, misalkan save point A gitu ya, save point 1 misalkan, lalu kita melakukan yang namanya delete ABCD gitu, terus kita salah hapus salah hapus nih, kita bisa melakukan rollback. Nah, rollback itu namanya mungkin seperti undo gitu ya, dia melakukan undo sehingga yang kita lakukan sebelumnya itu dihapus sama dia diulang gitu ya, kayak gitu. Oke, kita masuk aja langsung. Di sini kita buka seperti biasa, kita jangan sampai dulu, lalu nyalain Apache dan MySQL ya. Nah, sebelum kita bisa memberikan yang namanya grind dan juga select grind dan juga revoke pada sebuah user, kita harus membuat user terlebih dahulu. Nah, buat user itu ada di user rootnya. Nah, user root itu kan seperti kita tahu ya, kalau root itu bahasa Indonesia itu artinya akar. Bisa dibilang kalau akar tumbuhan dia adalah penopang semuanya, dia paling dasarnya, di mana dia bisa melakukan apa aja gitu ya. Jadi dia punya semua privilege terhadap apapun. Jadi misalnya di sini MySQL, kita login dulu ke rootnya. Nah, kita bisa melakukan show databases. Kita bisa, kalau database itu ada banyak banget ya, ada MySQL dan lain-lain segala macam. Lalu kita bisa kita akan membuat yang namanya user dulu. Jadi create user. Ini strukturnya ya. Namanya kita pakai nama Fadila misalkan. Nama dari user itu lokasinya, jadi kayak IP address ya, misalkan di komputer A gitu ya, IP address apa kayak gitu. Dari sini kita pakai localhost aja, berarti untuk localhost aja gitu ya, nggak ngaruh ke server gitu ya. Lalu identified by, nah identified by ini bisa boleh dipakai boleh enggak. Jadi kalau misalkan kita nggak butuh password, ya udah nggak usah pakai identified by. Tapi kalau butuh password, kita bisa pakai identified by, misalkan by 123, berarti passwordnya 123. Query berarti berhasil gitu ya. Kita keluar. Ini bisa pakai exit, bisa juga ctrl-c ya kalau mau keluar langsung. Di sini kita coba login pakai si Fadilah. MySQL min u Fadilah namanya, gak usah pakai localhost, langsung min p. Lalu akan enter passwordnya 123. Kita akan masuk sebagai Fadilah. Tapi kalau kita coba show databases di sini, show databases. Yang bisa lihat bedanya ya, kalau root itu semuanya muncul, tapi si Fadilah ini cuma muncul si informasi skema dan juga tesnya. Itu sebenarnya buat menunjukkan aja kalau kita bisa ngeliat database gitu ya. Oke, yang pertama kita mau, misalkan di sini saya mau ngasih grant dulu ya. Kita kasih grant dulu, kita masuk ke si root dulu, MySQL min root, untuk ngasih privilege-nya, yaitu dengan cara grant. Jadi pemberian hak akses itu ada banyak, ada delete, ada select, pokoknya semua DCL, DML gitu ya, dan juga DDL. Tapi kan nggak mungkin ya kalau kita mau ngasih semuanya kita tulis satu persatu, itu nggak mungkin. Nah, kita bisa pakai yang namanya all privileges. Jadi all privileges on. Nah, on ini ada lagi yang namanya nama database-nya. Nama database-nya misalkan di sini tadi kan Lefty SBD, nama database-nya mau kita rubah, yang bikin si Fadilah itu bisa melakukan apa aja. Di sini
nama tabelnya. Nama tabelnya di sini kan ada dua ya, ada jadwal matkul, ada juga praktikans. Nah gimana sih kalau mau kita, kalau misalnya tabelnya ada banyak gitu, kita nggak mungkin satu persatu juga, kita bisa pakai sama kalau di CMD itu ada namanya bintang. Berarti memilih semuanya ya. Ini juga bisa sebenarnya Lab SBD ini kita ganti dengan bintang, berarti semua database. Dia akan mendapatkan semua privileges di semua database dan semua tabel kayak gitu. Di sini lalu to gitu ya. Nama usernya localhost. Oke, kita coba. Oke, berhasil ya. Nah, di sini grant all privileges on Lab SBD ke semua tabel. Kita coba login pakai si MySQL Fadilah min p. Oke, di sini 13. Kita coba show databases. Maka muncul si Lab SBD. Kita bisa gunakan Lab SBD-nya berarti Lab SBD. Nah, di sini kita udah mempunyai seluruh akses terhadap semua tabel. Berarti kita bisa melakukan, kita paling gampang aja ya. Select bintang from practicants. Maka kita bisa melihat semua yang ada pada si praktikan. Tapi kalau kita coba kita revoke, kita coba masuk ke MySQL root, lalu kita revoke ya, revoke namanya, revoke all privileges on nama database itu di labtsbd.bintang from, nggak pakai to sekarang, makanya from kalau revoke, from fadilah at localhost, maka dia tidak bisa melakukan lagi. Nah, buktinya adalah kita coba exit. Di sini kita coba exit, lalu kita masuk pakai si Fadilah. Fadilah min p. Lalu kita coba use databases. Saya lihat bahkan use aja kita nggak punya akses. Ini kita typo ya, bukan use database tapi show databases. Ya, kita bisa kalau select SBD itu nggak ada lagi dan dia nggak punya akses untuk use, maka akan muncul akses denied for user Fadilah at localhost kayak gitu ya. Oke, kita langsung masuk aja ke yang namanya rollback dan juga commit. Kita akan pakai si root aja ya. Kita pakai teks dulu MySQL root. Kita pakai root aja. Nah, untuk saja ini kita akan menggunakan yang namanya, kalau kita tahu di sini ada use, kita pakai use dulu ya. Kita pakai database dulu. Oke, use nama database-nya, lalu kita show databases. Show tables. Sini ada dua, ada jadwal matkul dan juga praktikan gitu ya. Nah, kita mau melakukan yang namanya perubahan, misalkan kita mau ngapus ya, kita mau melakukan transaksi. Jadi kita pertama kita mulai dulu start transaction, lalu kita taruh dulu save point-nya, misalnya save point 1 misalkan ya. Oke, di sini dia akan melakukan checkpoint. Jadi ketika kita rollback dia akan balik ke save point yang itu gitu ya. Ya, kita bikin. Misalkan di sini kita bisa lihat di sini select bintang from practicants. Di sini kita bisa lihat si Udin masih ada. Misalkan di sini kita mau ngapus si Udin gitu ya. Delete from practicants. Kondisinya where nama sama dengan kutip Udin. Kita coba, kita select bintang from practicants. Si Udin namanya hilang. Terus gimana nih? Wah, saya salah hapus nih. Kita bisa menggunakan rollback 2.1. Lalu kita select bintang from lagi, coba perhatikan, maka si Udin akan muncul lagi. Jadi penggunaan si rollback ini adalah untuk balik ke yang sebelumnya gitu ya. Nah, terus kita coba exit lagi, MySQL root. Oke, kita coba lagi use lab tsbd. Kita reset ya. Tadi saya nunjukin yang namanya rollback. Sekarang kita coba tunjukin yang namanya si commit gitu ya. Si commit ini misalkan saya pengen nambahin gitu ya, insert into practicants. Coba kita tunjukin dulu deh, save point dulu. Gak usah save point ya. Kita karena cuma pakai commit doang, jadi kita misalkan di sini select bintang from practicants, muncul si Udin dan lain-lain. Di sini coba insert into, HP saya jatuh, practicants values. Kita masukin misalkan Fafan
sorry, NP dulu ya, 12 11 misalkan 7052 deh, 7052, bernama Pavan, kelas 4 IA 19 dengan kode MK-nya 001. Oke, kita select bintang from. Oke, di sini kita akan melakukan commit. Commit ini berarti transaksi yang ada di atas, start transaction yang di atas itu di save ke sebuah log. Jadi ibaratnya mungkin kayak history gitu ya. Jadi kita nggak bisa melakukan rollback, kita nggak bisa ngapa-ngapain log yang di atas itu. Jadi apa yang sudah kita lakukan di situ itu udah terekam gitu ya, berarti terekam di lognya. Misalkan di sini kita bikin lagi start transaction. Misalkan di sini saya mau nulis rollback. Bukan rollback ya. Di sini misalkan saya sini select bintang from practicants. Ada 4 gitu ya. Kita misalkan saya ngapus delete gitu ya. Insert into, saya tambahin lagi si insert into practicants, values-nya berapa. Kita belum start transaction lagi ya. Oke, udah di commit tadi sih sebenarnya. Oke, berarti kita insert dulu, insert into practicants, values. Kita masukin 12 11 70 53 dengan namanya misalkan Vivin, kelas 4 IA 20 dan kode MK-nya 002. Oke. Nah, terus kalau misalnya kita rollback, bisa nggak kita rollback ya? Kita coba select bintang from practicants. Nah, di sini rollback gak ngaruh ke mana-mana gitu ya. Jadi dia nggak bisa nge-rollback. Mungkin query-nya oke, tapi di sini dia tidak melakukan rollback ke mana-mana sama sekali gitu. Misalnya di sini start transaction. Berarti kalau misalkan kita pengen mencoba transaksi lagi, intinya kalau untuk commit itu untuk menyimpan seluruh sintaks yang kita lakukan pada si transaksi yang sebelumnya ini, start transaction-nya. Nah, untuk rollback itu sendiri digunakan untuk melakukan undo gitu ya, mungkin bahasa gampangnya undo. Kita merollback semua yang udah kita lakuin, mau delete, insert, A, B, C, D, E, F, G semuanya kita lakuin. Kalau di rollback ke save point yang sudah ditentukan, maka semua itu akan dihapus kayak gitu ya. Itu nggak akan masuk ke log permanennya kayak gitu. Nah, terus ada beberapa hal yang belum saya tunjukin ke kalian gitu ya. Ada beberapa yang belum saya jelaskan kepada kalian gitu ya. Sebenarnya ada yang namanya average dan juga min, max kayak gitu ya. Itu untuk apa? Jadi misalkan pada select gitu ya. Kita ambil contoh misalkan ada yang namanya database harga gitu ya, harga jualan. Barang A harganya 20.000, barang B harganya 10.000. Nah, di sini nama tabelnya adalah harga. Kita nggak usah bikin ini biar nggak usah lama gitu, nggak usah bikin database nya. Kita bayangin aja ada tabel harga. Di sini kita pengen nunjukin si nilai harga paling kecil itu apa sih, barang apa gitu ya. Min harga. Select min harga from nama tabel lah, misalkan jualan. Nah, ini akan menunjukkan tabel dengan tabel harga dengan harga paling kecil. Jadi misalkan kalian mau nunjukin misalkan nama tabel ada harga sama nama kayak gitu. Berarti kalau misalkan kita min harga nama, maka dia akan memunculkan tabel harga yang paling kecil dan juga nama dari tabel itu sendiri gitu ya. Sama juga penggunaan dengan max dan juga average, di mana average itu adalah rata-rata gitu ya. Oke. Mungkin untuk pertemuan kali ini gitu aja, nggak usah banyak-banyak. Untuk yang main harga bisa kalian coba sendiri. Kalau ada mau bertanya nanti bisa silahkan bertanya di Google Meet-nya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.